Jadi seperti itu. Nah, ada lagi buckling pin relief. Ya, ada yang buckling di sini. Jadi ini kita punya pin. Ya, ini buka tutup valve-nya itu di sini. Dia akan close below set pressure. Ya, dan full open ketika pressure tepat atau di atas set pressure. Nah, buka tutupnya ini bukan karena spring, tapi karena ada pin yang buckling seperti ini, bengkok seperti ini. Mirip dia dengan rupture disk, ya. Jadi ketika pressure-nya tinggi melewati set pressure, pin ini akan buckle, akan peot, akan bengkok lah seperti ini, dan valve akan terbuka full, ya. Nah, advantage dari buckling pin relief ini adalah pin itu akan buckle di pressure yang precise, tergantung dari desain dari pinnya ini. Dia akan buckle pada pressure yang precise. Kelemahannya seperti rupture disk, ketika dia terbuka, ya dia terbuka aja, permanen. Somehow tidak mungkin tiba-tiba si pinnya ini lurus kembali. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Ada pin yang akan buckle ketika pressure-nya terlalu tinggi, ketika melewati set pressure, dan ketika dia buckle seperti ini, valve ini akan terbuka, dan aliran akan fully open. Nah, tapi ada juga pilot operated relief ya. Nah, pada pilot operated relief ini, the main valve of pilot operated relief valve ini dikontrol, dikendalikan dengan smaller pilot valve. Nah, pilot valve ini bekerja dengan prinsip spring operated relief valve. Ya, jadi inletnya di sini, kemudian di sini ada piston, ini dudukan valve-nya. Nah, di sini kita punya pilot valve. Ada pilot valve, di sini ada spring-nya. Nah, ketika pilot valve ini mencapai set pressure, dia akan terbuka dan release the pressure above the main valve. Ya, jadi ini akan terbuka dan dia merilis pressure-nya ya ke sini, outlet-nya. Oke, jadi di sini ada piston ya, large valve piston akan membuka dan ya meng-exhaust fluidanya. Ya, valve piston akan terbuka. Nah, pilot dan baik valve utama maupun valve utama di bawah, pilot valve di atas, itu akan duduk kembali ketika inlet pressure turun di bawah set pressure. Kapan kita menggunakan pilot operative valve ini? Kita bisa menggunakan dia ketika kita butuh large relieving area at high set pressure. Jadi ini untuk proses yang lebih robust ya. Kita butuh pasang ini kalau kita butuh large relieving area. Butuh venting area yang luas. Mungkin karena volume yang dihandle tinggi pada tekanan dan temperatur tinggi. Nah, set pressure untuk valve tipe ini itu bisa disetting dekat dengan normal operating pressure. Beda dengan yang sebelumnya itu biasanya kita buat 10% di atas normal operating pressure. Nah, pilot operative valve ini biasanya dipilih ketika operating pressure itu 5% dari set pressure. Jadi untuk yang konvensional itu 10%, tapi jika kita ingin dekat antara operating pressure dengan set pressure, kita bisa pakai 5%. Intinya ketika excessive pressure terjadi, kita ingin secepatnya membuang materialnya. Kita ingin segera merilis atau merelief. That's why kita setting di set pressure 5% dari normal operating pressure. Nah, kita bisa mengexhaust, mengventing materialnya bisa ke atmosfer atau ke outlet. Nah, outletnya ini mungkin ada containment-nya, ada scrubber, ada knockout drum, ada incinerator, ada flare, dan lain sebagainya.
Nah, seperti ini ya. Jadi detail sekali. 5% saja udah kita rilis. Seperti itu. That's why pilot operated relief valve ini banyak dipakai untuk clean service. Ya. Untuk service-service yang kita usahakan clean. Ya, ini mungkin akan berdekatan dengan pharmaceutical seperti itu ya. Bio seperti itu yang diusahakan semuanya higienis, clean, seperti itu. Ya, ini kita bisa simak dulu seperti apa. Ini adalah pilot operated relief. Ada moving parts-nya, pistonnya. Ya, di sini ada pilot valve. Ini adalah valve utama. Tekanan, oke, saya stop dulu. Tekanan mulai meningkat ya. Di sini ada barometernya, ada pressure gauge-nya. Ada sebagian yang dialirkan untuk men-trigger pilot valve. Pressure increase to set pressure of number. Nah, jadi ada sebagian yang dialirkan untuk men-trigger pilot valve. Nah, dari sini ada lagi yang masuk ke sini nih. Ini nanti yang akan mengatur buka tutup pistonnya. Karena nanti akan ada balance antara dari bagian bawah dengan bagian yang atas. Ya, jadi seperti ada dorong-mendorong dari yang bawah dengan yang atas. Pressure increase to over 2,5%. Nah, kita mundur dulu. Jadi 2,5% saja di atas normal operating pressure ya. Jadi set pressure-nya 2,5% aja di atas operating pressure normal. Dia langsung release ya. Di pilot valve dia release, kemudian di sini juga release. Jadi menambah venting area. Pilot valve menambah venting area dan valve utama juga memberikan venting area yang luas. Sampai tekanan turun, oke, tekanan turun, valve akan menutup lagi, main valve akan menutup lagi, pilot valve juga menutup lagi. Ya, terlihat. Upper dome is relieved through pilot exhaust. Ya, ini pilot valve-nya, dia juga mengexhaust, memventing kelebihan tekanannya. Again, tekanan terlewati lagi. Pressure is relieved from the upper dome ya di pilot valve and out through the pilot exhaust. Di sini, selain tentu saja akan keluar juga di sini. This then causes the piston to lift and pressure to relieve through the main exhaust. Ya, pertama dari sini relief keluar dan akan memicu di sini untuk terbuka. Oke, sorry. Nah, blue arrow show movement of pressure ya, alirannya atau arah pressure-nya. Red arrow show movement dari rod. Ya, rod akan naik ketika ada excessive pressure di sini. Pressure acting on the top surface is greater than pressure acting on the bottom due to the surface area ya. Jadi areanya di sini di bottom seperti ini diameternya, sementara bagian yang top di sini lebih luas sehingga nanti akan ada gaya dorong lebih tinggi dari atas karena pressure dikali area itu adalah force. Area atas lebih besar, lebih luas sehingga pressure dikali area yang luas, gaya dorong ke bawah lebih tinggi dibandingkan gaya dorong ke atas. Dan piston akan menutup lagi. Jadi seperti itu pilot operated relief